Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan atau membuat pemrograman mobile tentang hitung luas dengan menggunakan aplikasi Eclipse. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya Eclipse. Lalu yang pertama kita membuat file baru dari menu file, lalu ke new, file, lalu ke new, kemudian Android project. Yang pertama kita buat nama project name-nya di sini hitung luas. Lalu kita tentukan lokasi penyimpanannya di sini. Kita menyimpan di drive D dan kita buat folder baru sesuai dengan nama project name-nya, yaitu hitung luas. Lalu oke-kan, kemudian next, lalu pilih Android 2.2, kemudian next lagi. Lalu untuk aplikasi name kita buat namanya Android hitung luas app. Untuk package-nya, package ini menjadi sebuah tempat penyimpanan project-nya atau penyimpanan aplikasinya. Package name-nya kita buat luas luas. Untuk activity-nya kita beri nama main activity, kemudian finish. Lalu kita mendesain tampilannya terlebih dahulu dari folder res, lalu ke layout, lalu ke main XML. Dan kita hapus terlebih dahulu ini. Kita masukkan text view pertama dengan cara menariknya ke dalam. Lalu kita ganti propertiesnya ada di sini. Kita ganti teksnya menjadi masukkan nilai panjang. Masukkan nilai panjang. Lalu yang kedua kita masukkan ke sini text field-nya yang berupa text field number desimal. Gunanya apa? Karena number desimal ini bisa tahu bilangan koma yang berkoma-koma. Lalu kita ganti propertiesnya lagi. Agak sedikit. Kita ganti propertiesnya. Sini kita mengganti namanya dari edit text 1 menjadi edit panjang, yang artinya edit ini merupakan edit text panjang. Pastikan input type-nya menjadi number desimal. Kemudian masukkan text view kedua. Lalu kita ganti lagi teksnya. Kita
kita ganti teksnya menjadi masukkan nilai lebar lalu kita masukkan teks field satu lagi, yaitu number desimal. Lalu kita ke properties, kita ganti namanya menjadi edit lebar. Kemudian kita masukkan tombolnya, tapi terlebih dahulu ke bawah sini. Jika sudah, kita pilih button yang ada di form widget, masukkan 3 tombol. Untuk tombol itu, tombol clear atau tombol hapus, yang ketiga tombol exit atau tombol keluar. Lalu kita akan mengganti propertiesnya, yaitu yang pertama kita ganti namanya dulu dari button 1 menjadi btn hitung. Lalu teksnya kita ganti menjadi hitung. Kemudian ukuran tombolnya atau width-nya di sini kita gunakan 80 dp. Yang kedua, untuk button kedua kita masukkan ukuran 80 dp. Untuk namanya kita ganti menjadi btn clear. Lalu untuk teksnya kita ganti menjadi clear atau hapus. Kemudian yang ketiga, kita ganti teksnya terlebih dahulu menjadi exit. Kemudian untuk namanya kita jadikan btn exit, dan yang terakhir ukurannya, ukuran width 80 dp. Sudah. Lalu kita masukkan text view yang ketiga untuk menampilkan hasil yang nantinya hasil dari perhitungan edit panjang ini dan edit lebar ini akan ditampilkan pada text view yang ketiga ini, yaitu teks menjadi TV hasil. Masukkan namanya, kita ganti menjadi TV hasil, dan untuk teksnya kita ganti menjadi hasil. Lalu kita simpan desain kita ini dengan cara menekan Ctrl S. Lalu kita akan memberikan perintah untuk menjalankan aplikasi ini melalui folder src com.luas, lalu main activity Java-nya. Hal yang pertama kita lakukan di dalam folder main activity ini,
file main activity Java ini, kita harus mendeklarasikan atribut-atribut yang sudah kita masukkan ke dalam desain main XML tadi. Yang pertama kita memiliki edit text, dan di sini ada silang karena dalam Java huruf kecil dan huruf besar sangat berbeda arti. Jadi untuk menghindari kesalahan, kita memerlukan template proposal dengan cara menekan Ctrl spasi pada keyboard. Lalu kita inisialisasikan edt underscore panjang, koma, spasi, edt underscore lebar. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Lalu kita yang kedua memiliki button. Kita memiliki 3 button. Yang pertama ada btn hitung underscore hitung, koma. Yang kedua kita memiliki btn underscore clear. Yang ketiga kita memiliki btn exit. Di sini kita inisialisasikan sebagai btn underscore exit, titik koma. Lalu untuk text view-nya kita punya satu text view untuk menampilkan hasilnya. Kita tekan Ctrl spasi. Kita buat tv underscore hasil, titik koma. Sudah. Lalu di sini kita akan memberikan penghubung antara file main XML dengan file main activity Java melalui file R yang ada di file gen yang ada di sini. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah memasukkan inisialisasi yang ada di atas sini. Namanya titik panjang sama dengan merupakan edit text find view by id r titik edt panjang, titik koma. Yang dimaksudkan di sini adalah edt panjang yang ada di sini, yang ada di file main activity, yang merupakan sama dengan yang merupakan edit text find view by id, temukan tampilan melalui id-nya, atau menghubungkan antara perintah yang ada di main activity ini dengan edt panjang atribut tadi yang ada di file main XML melalui file R ini yang ada di folder gen com.luas r.java. Yang kedua kita masukkan edt lebar sama dengan edit text edt lebar, titik koma. Sama seperti tadi,
EDT lebar dihubungkan dengan EDT lebar yang ada di main XML melalui atribut, melalui file R, melalui ID-nya. Kemudian btn hitung yang merupakan button find view by ID file R titik btn hitung koma btn clear sama dengan button exit sama dengan button view by ID yang ada di file R titik btn sheet. Setelah itu, jika sudah semua kita hubungkan, maka kita akan memberikan perintah pada button hitung untuk menghitung antara EDT panjang dengan EDT lebar atau dikalikan. Pertama, btn hitung btn hitung titik set on click listener new on click listener. Kita akan diberikan perintah seperti ini. Dan untuk menghilangkan garis-garis merah yang ada di sini, kita cukup mengarahkan kursor kita ke on click listener yang ada di sini. Lalu kita pilih yang ketiga. Sudah. Lalu kita masukkan perintahnya string pg atau panjang yang merupakan edt underscore panjang titik get text titik to string koma. Nah, btn itu titik set on click listener. Maksudnya di sini adalah btn hitung akan disetting atau diubah jika string pg. String ini menampung nilainya, menampung nilai dari EDT panjang ini yang ada di sini nilainya.
nilai yang dimasukkan ke dalam EDT panjang akan tertampung di dalam string PJ ini. Kemudian kita buat yang kedua string LB, yaitu string lebar yang sama dengan EDT underscore lebar yang ini get text titik to string titik koma. Nah, ini maksudnya nilai string PJ ini merupakan EDT underscore panjang yang ada di sini, EDT panjangnya, yang merupakan nilai yang diinputkan ke dalam atribut EDT panjang atau edit text tadi yang ada di main XML. Jadi titik get text artinya mengambil nilai yang ada di EDT underscore panjang tadi. Lalu kita buat double gunanya apa? Karena dalam string ini fungsinya hanya menampung nilai saja. Jadi untuk melakukan aksi perkaliannya kita membutuhkan double ini dan bisa menampung nilai yang ada koma-komanya. Double nilai PJ sama dengan double titik parse double PJ. Koma. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah double nilai PJ yang akan dihitung nilainya. Nilai PJ ini merupakan nilai yang berada di string PJ tadi. PJ, string PJ. Kemudian yang kedua double LB, nilai LB di LB yang ada di sini. Enter, kemudian titik koma. Untuk yang ketiga, untuk menampilkan hasilnya kita butuh double hasil, yaitu hasil perkalian dari double nilai PJ ini dengan double nilai LB agar bisa ditampilkan. Double hasil titik koma. Dan di sini kan kita hanya menampung nilainya saja. Jadi untuk memberikan aksi perhitungannya, kita harus membuat perintah pada hasil itu, double hasilnya. Hasil sama dengan nilai PJ dikali dengan nilai LB, yang berarti nilai PJ yang ini yang ada di sini, nilai panjang maksudnya, dikalikan dengan nilai LB, karena rumus untuk mencari luas kan panjang dikali lebar.
Jangan lupa berikan titik koma belakang. Kemudian untuk menampilkannya TV_hasil titik set text hasil titik 2 tambah hasil titik koma. Di sini juga diberikan titik koma. Maksud dari hasil sama dengan nilai PJ dikali nilai LB. Kemudian ditampilkan dalam text view hasil, yaitu yang sudah diberikan nama TV_hasil titik set text, yang artinya mengubah nilai yang diberikan, nilai yang masuk ke TV hasil maka akan ditampilkan dalam text view hasil titik 2 ini, ditambah dengan double hasil yang dari sini. Kemudian titik koma. Lalu untuk perintah btn clear-nya atau hapus btn_hapus titik set on click listener new on click. New on click listener. Kita akan diberikan perintah dan kita hapus komentar ini karena tidak perlu. Lalu kita masukkan, hal yang pertama kita masukkan ke dalam btn clear ini adalah edt panjang atau edt_panjang titik set text koma 2 kali titik 2 kali, lalu titik koma, kemudian edt_lebar titik set text artinya di sini edt panjang akan berubah menjadi kosong. Ini artinya kosong atau kembali seperti semula bila ditekan btn clear atau btn hapus. Kemudian TV hasilnya juga akan kembali menjadi kosong titik set text
dan kembali menjadi teksnya, yaitu hasil titik 2 jika ditekan PTN clear. Di sini jangan lupa tambahkan titik komanya. CV underscore hasil. Oh iya, di sini kita tambahkan CV hasilnya. Sudah. Dan untuk perintah yang ketiga atau yang terakhir, button exit. Perintahnya cukup sederhana, yaitu set on click. New on click. Kita hapus di sini komentarnya. Untuk button exit kita hanya perlu menambahkan finish, yang artinya selesai atau keluar. Sudah. Jika sudah, kita tekan Ctrl X untuk menyimpan perintah kita di sini. Kita tambahkan titik koma. Di sini. Lalu kita save. Kita lupa menambahkan titik komanya. Kemudian dari menu Run as Android Application, dan kita memerlukan waktu yang cukup lumayan tergantung laptop yang kita gunakan, seberapa besar penyimpanannya. Nah, sudah. Kita buka gemboknya terlebih dahulu, masuk ke menu, buka aplikasinya, lalu masukkan nilai panjang. Contoh saya masukkan di sini 10,25. Kemudian nilai lebarnya 7,5. Kemudian saya tekan tombol hitung, maka dia akan menampilkan hasil di TV hasil ini. Jika saya ganti menjadi 10,274 dan menjadi lebarnya 7,58, hitungnya berjalan dan menampilkan hasilnya 77,87692. Dan jika saya klik tombol clear ini, maka akan terhapus dan menjadi kosong semula, seperti semula. Kemudian jika saya klik tombol exit, maka aplikasinya akan keluar. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf
apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun penjelasan. Terima kasih buat yang telah menyaksikan video ini. Selamat siang.